Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Al-Quran, pelajaran kita, kajian kita pada kesempatan ini masih pelatihan di dalam mengenal asal-usul kata-kata dan susunan kata dalam surah Al-Fatihah. Memang sungguh panjang, namun walaupun sedikit demi sedikit itu akan berpengaruh dalam pengetahuan kita. Sekarang masih mengenai Shiratal Mustaqim. Jadi memang kalau ayatnya kan ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi maksud Ustadz, siratal mustaqim itu sama dengan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu dia. Jadi kita bermohon diajarkan oleh Allah dalam surah As-Sab'ah Masani atau 7 yang berulang-ulang itu atau surat Fatihah itu berdoa dalam bentuk doa ihdinas siratal mustaqim. Bermohon kita bimbinglah kami atau tunjukkanlah kami atau tambahlah keberadaan kami pada jalan yang lurus. Nah, jalan lurus itu di bawah disebutkan siratal ladzina an'amta alaihim. Akan jalan orang-orang yang telah engkau nikmatkan, telah memberi nikmat engkau atas mereka. Itu maksudnya dinul Islam. Merekanya maksudnya adalah hum an-nabiyuna as-siddiquna as-syuhada'u as-salihun. Ini tinggal ya. As-salihun. Ya, itu. Diulang lagi, jadi Shiratal Mustaqim maksudnya dinul Islam. Dinul Islam itu telah diberikan kepada mereka. Mereka itu adalah nabi-nabi, siddiqin, suhada, solihin. Kalau di tafsir Nawawi disebutkan karena pakai min dia, min nabiyina wasiddiqina wasuhadai wassalihin. Kalau di sini menjelaskan hum, siapa mereka, him ini adalah an-nabiyuna as-siddiquna as-syuhada'i as-salihun. Ya. Jadi sebenarnya inilah yang kita inginkan supaya kita berada pada ajaran Islam seperti yang telah dilalui oleh 4 kelompok ini. Tentu yang bisa kita, yang jelas masuk 2 saja ini, asy-syuhada dan salihun. Sedangkan as-saddiquna, ini para nabi. An-nabiyuna, as-syuhada pun jarang juga. Kalau dapat ya as-salihun. Nah sekarang kita teruskan pada ayatnya adalah ghairil maghdubi alaihim. Jadi ghairil maghdubi alaihim, sebenarnya di sini kenapa ghairi dibaca? Bisa nggak menjawab pada peserta bahasa Arab menjawabnya? Kenapa? Ini kan bisa saja nanti bacaan ghairi ini bisa dibaca ghaira, tapi bukan di sini, bisa dibaca ghairu. Tapi di sini dibaca ghairi karena
dia sebenarnya di sini ada alaihim, kan ada ala huruf jar. Jadi maksudnya siratal ladzina an'amta alaihim ini yang bagus ini, yaitu agama atau cara yang telah engkau nikmatkan kepada mereka, nabi-nabi. Berarti kalau di sini bukan lagi, berarti ghairil maghdubi. Itu makanya dipakai di sini ala ghairil maghdubi, atas bukan yang dimarahi. Jadi ala sebenarnya itu maka dia gak baca ini ghairi. Jadi maghdubi dia menerangkan ghairi, berarti mudhafun ilaih. Alaihim jar majrur. Kan dua. Kalau alaihim di sini nabi-nabi. Kalau alaihim di sini, ini yang seperti yang sudah Ustadz sebutkan. Jadi bukan atau lain yang dimarahi atas mereka. Kalau di dalam tafsir kita lihat, ada yang menafsirkan merekanya di sini adalah kalau ini Nawawi ya, Nawawi menafsirkannya ghairi dinil Yahudi allazina ghadabta. Allazina ghadaba, ini ada yang tinggal ini ya. Ghadaba. Jadi di sini ada yang tinggal ghadabta. Sebab ghadaba, ya betul. Ghadabta ya, berbentuk da. Jadi yang dimaksud dengan ghairil maghdubi bukan, kalau di sini terjemahnya kan bukan atau bukan yang dimarahi atas mereka. Maksudnya ghairi, bukan dinil Yahudi, bukan agama Yahudi, allazina yang mana mereka ghadabta. Ini yang ghadabta, marah engkau. Ada alasan di dalam Al-Quran, kan orang-orang Yahudi dimarahi oleh Allah. Itu maka banyak ayatnya ya Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu banyak itu. Ada yang summat takhastumul ijla, ada summat tawallaitum. Ya, jadi peserta bahasa Arab. Jadi maksud kalau tafsir, salah satu tafsir Munir menjelaskan ghairi dinil Yahudi allazina ghadabta. Ya. Jadi bukan tata cara yang dilakukan Yahudi yang mana engkau marah. Memang ada di dalam Al-Quran. Walad-dallin dan tidak pula orang sesat. Dalam tafsiran Nawawi juga ghairi dinin nasara. Bukanlah cara Nasrani allazi dallu yang mana mereka sesat dari ajaran Islam. Jadi yang penting kita tidak seperti kita bertetangga atau sekarang apalagi satu bangsa, ya, satu negara, ya tidak menuduh-nuduh orang Yahudi dan Nasrani sesat. Tapi ini dalam Al-Quran. Ya itu maka kalau ada yang menafsirkan itu kan Yahudi dahulunya. Kita terserah. Yang jelas dalam ayat ini disebutkan bermohon kepada Allah, bimbinglah kami ya jalan yang lurus seperti jalan yang telah engkau berikan kepada mereka nabi-nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, bukan yang dimarahi atas mereka seperti yang dilakukan dahulu oleh orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ini satu tafsir ya. Tapi ada juga yang menafsirkan, ini yang di bawah ini. Maksud maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim di sini adalah humul kuffar. Mereka yang tertutup mata hatinya. Jadi bukan yang tertutup hati mereka, termasuk
yang tidak mau mempelajari iman. Nah, kemudian yang dallun maksudnya dalam tafsir adalah humul munafik. Nah, alasannya ini ada juga, ya. Alasan ini adalah karena di awal surah Al-Baqarah ada di situ disebutkan kelompok yang pertama itu adalah orang beriman. Nah, berarti itu yang dimaksud dengan yang diturut oleh nabi-nabi, siddiqin, syuhada. Kan ada itu disebutkan allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini. Sedangkan dua kelompok lagi munafik. Yang kelompok dua lagi, pertama kelompok kafir, itu yang dua ayat, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Jadi bukan itu maghdub. Itu adalah orang kufar. Sedangkan orang munafik itulah di bawahnya, yang kalau nggak salah saya 12 ayat ya. Ya 12 ayat. Yang 12 ayat, 13 malah ya, fisalah sati asyara ayat, ya 13 ayat. Mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir sampai berakhir au kasaybin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Jadi peserta bahasa Arab Al-Qur'an, jadi kita melihat tulis-tulisan Arab seperti ini sudah banyak membaca, ya sudah bisa mengerti. Lain halnya lagi waktu Ustadz membaca bagaimana pula Profesor Muhammad Yunus, kan ada di dalam terjemahnya itu. Dalam terjemahan, ini maksudnya yang Ustadz katakan tadi. Kenapa dia tidak menuliskan Yahudi dan Nasrani yang dimaksud dari ayat itu? Alasannya adalah ini, li'anna Allah Ta'ala zakaral mu'minina fi awalil Baqarah fi arba'ati ayat. Itu dia. Ada 4 ayat. Kemudian yang keduanya menyebutkan bizikril kuffar fi ayatain. Kemudian pada yang terakhir bizikril munafik salasa asyarah. Ya, berarti 13 ayat. Ini yang dipakai di sebagian tafsir. Tapi ada juga maksudnya kalau dibaca dalam tafsir, dalam terjemah Profesor Muhammad Yunus, yang dimaksud dengan maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini, dia tetap merujuk kepada yang satu, bukan yang dimarahi atas mereka dan tidak pulang sesat, katanya adalah ya para nabi-nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Orang ini tidak dimarahi, orang ini tidak sesat. Jadi dia tidak lari kepada Yahudi dan tidak pula lari ke Nasrani dan tidak lari kepada kufar dan tidak lari kepada orang munafik. Dia tetap kembali kepada atas, yang di atas ini. Maksudnya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang telah engkau bernikmat, yaitu nabi-nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Berarti mereka itu ghairil maghdubi, bukan yang dimarahi atas mereka dan tidak pula mereka sesat. Alasan yang lain ada dalam tafsir lain saya baca, kalau kita mengatakan misalnya bukan yang dimarahi Tuhan, bukan pula jalan yang sesat, jadi dia khawatir nanti katanya Allah nanti akan mengklaim kita, mana pernah saya menunjukkan orang jalan yang dimarahi, mana pula pernah saya menunjukkan jalan sesat. Saya tetap hanya menunjukkan jalan yang lurus, yang benar. Itu makanya
Di dalam, coba bisa kita lihat para pemirsa atau peserta bahasa Arab, coba lihat nanti catatan kaki terjemahan dari Profesor Muhammad Yunus ya dalam terjemahnya. Itulah secara umum sudah tamat Fatihah ini, tetapi masih banyak yang dibahas. Jadi kalau kita ulang nanti untuk selanjutnya akan dituliskan semua, mulai bacaan dari pertama, ya Bismillahirrahmanirrahim, apakah yang dijelaskan atau disirkan Bismillahnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita perhatikan itu mulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu penjelasannya adalah langsung kepada nama Allah. Tapi nanti akhirnya waktu iyyaka, itu kita berhadapan jadinya. Kalau Alhamdulillah Rabbil Alamin kan pernyataan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Baru berhadapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru berdoa lagi. Kemudian mungkin diantaranya ada yang bertanya, kenapa pakai di Fatihah itu kok tidak digunakan misalnya Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in, hanya kepada Engkau saja aku menyembah, misalnya kita sholat kecuali kita berjamaah. Itu makanya kalau kita menggunakan di situ kami, berarti Allah mengajarkan kepada kita makhluk bahwa kamu bacalah kami ini, berarti membawakan seluruh makhluk walaupun pribadi, sebab makhluk mau tak mau tetap jadi budak dan tetap butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin maka sifatnya setuju tidak setuju orang lain, kamu tetap seolah-olah begitu. Setuju tidak setuju manusia atau makhluk lain, kamu tetap menjadi budak dan kamu tetap minta pertolongan. Itulah bahasan kita di dalam surah Al-Fatihah ini sebenarnya, yang ya marilah kita ulang-ulang semuanya, apakah dari tulisannya, apakah dari tata bahasanya. Nanti baru kita lihat bagaimana waktu kita sedang baca Fatihah, dalam hadis diungkapkan bagaimana jawaban Allah setiap ayat yang kita baca itu. Makanya kalau memang seperti itu, ya sebaiknya saja kita walaupun tua-tua tetap mempelajari apa yang kita baca. Walaupun sudah kita baca, tetap ada, saya dengar lagi kata Syekh Ali Jaber, bahwa ada tasdid lagi di dalam Fatihah itu 14. Coba dihitung-hitung mana yang 14. Banyak kajian. Kalau bisa baca, ada yang menulis lagi Samudra Al-Fatihah, banyak. Jadi Fatihah itu karena dia umul Al-Quran, jadi banyak kajian orang. Ilahuna faqat intahaina ila liqa' ma salamah nad'a ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.